Takdirku menikahi Om-Om. Bab 166. Singkat cerita, Regan udah nggak bisa nahan diri dari Sally dan pas di situ Regan nekat mau cium Sally. Hampir Regan cium Sally kalau Kak Yuda nggak cepetan datang, mah. Tapi di situ Kak Yuda langsung hajar Regan sampai babak belur parah. Dia marahnya nggak kekontrol, mah. Padahal yang salah jelas Sally. Tapi yang terima pukulan sampai nggak berdaya malah Regan. Sally jadi ngerasa salah sama Regan, mah. Sally beneran ngerasa salah banget. Nggak tahu gimana nasibnya kemarin pas Sally tinggal pergi gitu aja sehabis dihajar Kak Yuda. Dia sampai berdarah-darah kayak gitu. Mama Mutia tetap mendengarkan cerita versi Sally walau sudah mendapatkan cerita lengkap dari Papa Hartawan yang sudah diberitahu Yuda perihal kelakuan istrinya. Bukan tanpa alasan ia mengatakan semua itu, sebab ia butuh sesuatu untuk dijelaskan pada orang tua istrinya itu sebab mengurung Sally dan melarang gadis itu untuk pergi ke sekolah. Alasannya masuk akal dan diterima begitu saja oleh Papa Hartawan. Rekam jejak Sally yang kadang memang keras dan susah diatur membuat Papa Hartawan mengerti mengapa Yuda melakukan tindakan tersebut tanpa tahu apa yang dilakukan menantunya itu sebenarnya. Sel, coba sekarang dibalik. Kalau seandainya kamu lihat pasangan kamu hampir dicium atau dimanfaatkan sama perempuan lain, kira-kira hati kamu marah nggak? Kira-kira Sally sedih dan jengkel nggak? Sally langsung membayangkan sesuatu yang tidak pernah mau ia bayangkan. Tentu saja, baru bertemu dengan mantan Yuda beberapa waktu yang lalu saja hatinya sudah membara. Masih untung pengendalian dirinya bagus dan bisa bersikap tenang saat itu. 15. Tapi sejujurnya saja, ia ingin menghempas wanita itu dan berteriak jangan pernah datangi suaminya lagi. Tapi hal itu urung ia lakukan sebab tidak pernah melihat perempuan itu lagi ada di sekitar suaminya. Mama Mutia mengusap lembut air mata sang putri. Baru ngebayangin aja sakit, kan rasanya. Nggak sanggup, kan? Gitu juga yang dirasain sama suami kamu. Rasa marah dan cemburu dia kalah sama sikap rasionalnya. Laki-laki biasanya bisa ngelakuin apapun untuk perempuan yang dia sayangi, sayang. Upaya apapun bisa dia lakukan agar pasangannya bisa terlindungi dan gak kesentuh sama apapun selain dia. Sedikit Sally mengerti. Tapi gak dengan cara dia menghukum Sally seperti itu, mah. Coba mama dikurung kayak Sally. Emang mama mau? Mama pernah? Hah. Sally langsung tertarik dengan obrolan itu. Ia pun langsung duduk menghadap sang mama. Kok bisa ma? Masa iya papa pernah kurung mama? Serius, sayang. Pernah. Bahkan eyang kamu semua nggak tahu kalau mama dikurung. Papa kamu selamat karena mereka semua ada di Jogja. Kening Sally masih berkerut. Tentu saja banyak sekali pertanyaan yang menggema di kepalanya. Gimana bisa mama dikurung sama papa? Emang mama udah buat masalah apa? Mama Mutia terkekeh. Geli jika mengingat hal itu. Kurang lebih mirip seperti pengalaman kamu. Papa kamu cemburu karena mama dekat sama kakak senior mama waktu ambil studi S2. Papa terlalu posesif, makanya mama lama-lama jenuh. Apalagi sampai dikurung seperti itu. Mama berontak. Tapi setelah mama beneran kabur dan pulang ke Jogja tanpa dicari papa kamu, rasanya sepi banget. Rasanya bersalah banget. Aturannya mama cukup minta maaf dan semuanya selesai. Tapi karena gengsi, ya udah, mama malah kabur. Mama anggap papa kamu salah. Padahal papa selalu berusaha ngertiin mama. Kasih sayang, kelembutan, semua yang mama mau, nggak pernah sama sekali dia tolak, tapi sekalinya beliau marah dan itu juga karena salah mama karena terlalu akrab, mama juga yang ngambek. Kita perempuan selalu cari pembenaran atas segala sikap laki-laki yang tidak cocok di kita, Sel.
Semua kebaikannya seketika runtuh gitu aja padahal mungkin dia cuma ngelakuin satu kesalahan. Coba deh kamu ingat semua kebaikannya Yuda, bukan kamu aja loh yang siap jadi istrinya Yuda. Bahkan dokter-dokter muda, teman sejawat sampai anak kolega bisnis orang tua Yuda juga pengen punya pasangan kayak dia. Kamu, dia loh yang datengin kamu, Sel. Dia yang lamar kamu bahkan punya ide nikahin kami cepat. Bagian mana yang gak kamu syukuri punya suami kayak dia sebelum adanya masalah ini? Sally mengingat semuanya. Dan, ya, Yuda memang begitu sempurna. Tampan, mapan, penyayang, ia juga pengertian. Semua hampir sempurna melekat pada lelaki itu. Tidak ada celah sedikit saja yang bisa membuatnya jadi kurang. Tapi sepanjang mereka berumah tangga, sikap Yuda yang main hakim sendiri seperti kemarin yang tidak bisa ia toleransi. Terlalu brutal dan tidak manusiawi menurutnya. Tapi dia kasar, Kak Yuda nyakitin orang yang seharusnya nggak dia sakitin. Dia salah paham. Mama Mutia menyelipkan anak rambut yang tersulur nakal ke wajah ke belakang telinga Sally. Laki-laki mana yang gak marah lihat istrinya hampir dicium laki-laki lain. Mama rasa tindakan itu adalah naluriah. 16. Seorang suami yang ingin melindungi istrinya. Dan kamu Sally, sebagai istri sudah seharusnya kamu menaruh rasa hormat pada suami kamu. Bukannya malah membantah perkataannya. Mama yakin, Yuda udah selalu berusaha nekan kemarahannya, tapi kamu yang suka meledak-ledak malah selalu berhasil memancing emosinya. Maka dari itu sampai sekarang kamu belum diizinkan untuk keluar-keluar sendiri. Tambah lagi kamu hamil. Dia akan semakin posesif terhadap kamu, sayang. Mama yakin dan percaya, Yuda seperti itu karena terlalu sayang. Tapi, Mama Papa izinkan kamu tinggal di sini sementara waktu atas izin suami kamu. Tapi kalau kamu udah mulai tenang, tolong minta maaf sama dia. 17. Tentu saja Sally tidak terima atas ucapan sang mama jika ia diperbolehkan tinggal di sini atas izin suaminya. Dan Yuda tentu saja mau tidak mau mengabulkannya. Bisa apalagi memangnya dia sekarang untuk saat ini. Lah bahkan harus menekan egonya sendiri untuk membawa istrinya itu untuk pulang. Setidaknya sekarang ia sudah harus merasa lega karena wanitanya itu saat ini sudah berada di tempat yang sangat tepat. Kamu yakin mau sekolah, Sel? Tanya Mama Mutia saat melihat putri semata wayangnya itu sudah siap pagi-pagi sekali. Iya, Sally udah banyak banget ketinggalan pelajaran. Sally mau kejar. Ada tambahan juga sekarang, kan Sam sore. Mama Mutia menarik napasnya dalam-dalam lalu menghembuskannya perlahan. Ia melirik ke arah sang suami yang sedang menikmati sarapannya. Biarin aja, Yuda nggak keberatan. Paling nanti dia pasang bodyguard di sana. Atau bisa jadi mata-mata dari kalangan temennya sendiri kalau sempat macem-macem. Sally yang kini menghembuskan napasnya berat. Ayahnya itu entah kenapa sangat pro sekalian terhadap suaminya. Mereka akan bisa satu suara dalam hal apapun. Sally itu bakal macem-macem gimana sih, Pak? Tanya Sally yang protes akan ucapan sang ayah. Papa kayaknya udah pro banget sama Kak Yuda. Papa apa nggak mikirin ini anak perempuan papa satu-satunya ini udah dikurung nggak boleh keluar-keluar dari apartemen suaminya. Papa hartawan tetap menikmati masakan istrinya yang terasa nikmat sambil mendengarkan sang putri berceloteh. Ya gimana, Yuda memang laki-laki yang bisa dipercaya dan diandalkan, ucap Papa hartawan. Bahkan kalau Papa jadi dia, Papa nggak akan izinkan kamu pulang ke rumah orang tua kamu sebelum masalah itu selesai antara kalian berdua. Sally mencebitkan bibirnya. Papa kenapa nggak percaya banget sama Sally, Pak? Tanya Sally yang penasaran.
Anak papa itu Sally, bukannya Kak Yuda. Dia mah cuma menantu aja, Pak. Harusnya papa pihak Sally dong, Pak. Di mana-mana itu orang tua itu bela anak kandungnya sendiri, bukan malah mantunya. Papa hartawan menyeringai. Rekam jejak anak sendiri udah hafal sampai katam. Memang ada sosok yang harus mendisiplinkan kamu agar kamu itu nggak bersikap seenaknya Sally. Kamu itu sempat suka bohong di depan mama dan papa kalau lupa. Segala cara kamu lakukan demi mencapai tujuan kamu. Mau dia dilarang atau tidak, kamu tidak memperdulikannya. Yang kamu tahu hanyalah kamu bisa sampai di titik yang kamu tuju. Seperti permasalahan yang kalian saat ini hadapi. Bahkan papa bisa ngerti tindakan Yuda itu adalah refleks untuk lindungin kamu. Sally hanya bisa terdiam 1000 bahasa mendapatkan ceramah dari sang ayah. Keluarganya memang satu suara membela Yuda dan menyisihkan dirinya. Kamu saja yang memancing amarah suami kamu Sally. Laki-laki di belahan bumi manapun gak akan terima kalau perempuan yang dia sayang, apalagi statusnya adalah istri, disentuh orang lain. Gak ada, Sof. Sama sekali gak ada. Laki-laki gak waras aja yang bakal diam lihat istrinya coba disentuh sama laki-laki lain. Mungkin papa kalau jadi Yuda dah bikin anak itu babak belur sampai pingsan. 18. Pak. Ya menang seperti itu. Nggak ada pengecualian atau apapun itu Sally. Seharusnya kamu menjaga kehormatan suami kamu. Kemanapun langkah kamu seharusnya itu izin ke suami. Jangan tiba-tiba jadi pahlawan kesiangan dan akhirnya bikin rugi diri sendiri. Sekarang papa tanya ke kamu, apa manfaatnya bagi kamu udah desak teman-teman kamu itu ngikutin apa yang kamu mau? Nggak ada, Sel. Yang ada kamu yang malah hancur sama suami kami. Bahkan saking jengkelnya, papa sampai ada rencana untuk keluarin 2 teman kamu yang udah melakukan free sex sampai hamil seperti itu. Sally tentu saja langsung syok mendengarkan ucapan sang ayah. Ya jangan dong, Pak. Mereka itu nggak salah apa-apa. Sebentar lagi ujian akhir, Sally nggak mau masa depan teman-teman Sally rusak gara-gara masalah yang seharusnya bisa diselesaikan dengan baik-baik. Lalu, tekan papa hartawan. Apa kamu sendiri bisa menyelesaikan masalah kamu dengan baik? Enggak, kan? Bahkan kamu sampai harus berseteru dengan suamimu hanya karena orang lain, Sally. Teman-teman kamu sekarang udah tenang-tenang belajar sambil ketawa-ketawa di kelasnya, sedangkan kamu harus memikirkan banyak hal yang seharusnya nggak kamu pikirkan. Harusnya fokus belajar, jadi istri yang baik, ini malah sebaliknya. Belajar nggak tentu arah. Melawan terus apa perkataan sang suami. Di mana hidup kamu mau bahagia kalau begini caranya, nak? Seharusnya kamu bersyukur Yuda itu mau sama kamu dan mempersunting kamu tanpa pikir apapun. Sekarang papa tanya, apa ada kamu meminta maaf sekali saja atas apa yang kamu perbuat pada suami kamu? Itu. Sally meneguk ludahnya susah payah. Tinggal di rumah orang tuanya sendiri rasanya lebih sulit. Kenapa jadi serumit ini? Ternyata hidup menumpang itu tidak semudah itu. Harus kuat-kuat dengan apapun wejangan yang diberikan oleh orang tua. Segala petuah pasti akan mereka berikan untuk anak-anaknya supaya mereka semua mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Sally menggeleng. Tentu saja papa hartawan tidak heran. Lelaki paribaya itu sudah menebaknya. Anaknya itu emang terlalu keras kepala. Pikirkan baik-baik semua kesalahan kamu, Sally. Yuda itu laki-laki normal dan sehat. Jangan pada akhirnya malah ada perempuan lain yang datang padanya dan berniat untuk merawatnya. Jangan membuka kesempatan untuk orang lain kalau kamu sendiri rasanya belum rela lihat suami kamu gandengan sama perempuan lain. Tapi, kalau misalnya ada rasa hati nggak rela,
juga ternyata kamu sudah berhasil menurunkan ego kamu, segera temui dia dan minta maafnya. Dengar Sally, Papa nggak akan mau nampung kamu lama-lama di rumah ini. Cuma seminggu paling lama, dan kamu harus ingat itu. Kamu harus pulang kalau seminggu kamu habis. Sally memegang garpu dan sendoknya dengan erat. Makin merasa diintimidasi. Kenapa ayahnya jadi berubah seperti ini? Paham Sally? Tanya Papa Hartawan penuh tekanan. Paham, Pak, ucap Sally tidak berdaya. Akhirnya ruang makan itu menjadi tenang kembali ketika Papa Hartawan memutuskan untuk berangkat bekerja lebih awal. Sally juga berangkat, ya, Ma. 19. Sally yang sudah tidak selera melihat makanannya pun juga ikut beranjak dari meja makan besar tersebut. Loh, ini makanan kamu masih banyak loh, Sel. Sally menyambar jaketnya. Hilang selera, Ma. Nanti aja di kantin sekolah. Kadang jajanan di sana bikin selera muncul karena kumpul sama teman-teman. Tentu saja Mama Mutia mencoba untuk memahami putrinya. Jangan jajan sembarangan, Sel. Perhatikan makanan yang masuk ke dalam perut kamu. Ingat, kamu nggak cuma sendiri, ada bayi kamu yang sedang tumbuh berkembang di sini. Gizinya harus cukup baik. 1 bulan kemudian, tanpa diduga, Yuda tidak pernah berkunjung sekalipun ke kediaman keluarga Sally. Baru kali ini dia datang ke rumah mertuanya setelah sebulan lamanya, bertandang untuk mengantarkan sesuatu, bukan untuk menjenguk istrinya. 20. Nak Yuda, ayo sarapan sama-sama, ucap Mama Mutia yang menyambut kedatangan Yuda. Iya, Ma. Yuda cuma mau nganterin vitamin dan obat-obatan Sally. Udah banyak pasien yang antri. Maaf nggak bisa ikut sarapan sama-sama. Sally yang diam-diam baru turun dari tangga kamarnya bisa mendengar percakapan lelaki itu dengan suaminya. Mama Mutia berdecak. Udah nggak usah alasan, Yuda. Mama tahu jam praktik kamu. Pokoknya kamu harus sarapan dulu sama-sama baru boleh pergi. Tapi Sally, Ma. Bukannya Yuda tidak mau bergabung, hanya saja ia tidak mau Sally malah menghindarinya dan melewatkan sarapan paginya. Udah, kamu nggak usah pikirin Sally. Mama pastiin dia nggak akan ngelewatin sarapan paginya. Oke. Awalnya Yuda ragu, namun pada akhirnya ia bersedia. Iya, Ma. Mama Mutia pun menggiring Yuda menuju ruang makan. Di sana sudah ada Papa Hartawan dan Arka yang sudah lebih dulu bersantap bersama. Sedangkan Sally, perempuan itu buru-buru naik lagi ke lantai atas namun Mama Mutia memergokinya. Sally, seru Mama Mutia, membuat langkah kakinya langsung terhenti. Iya, Ma. Mau kemana? Ayo sarapan. Sally gelagapan. Sally mau ambil tas mah. Ketinggalan. Udah nanti aja, biar Mbok Darmi yang ambilin. Tapi, Mah. Nggak ada tapi-tapi, Sally. Mau tidak mau Sally memutar tubuhnya untuk kembali turun. Ia pun duduk tepat di depan suaminya yang hanya diam 1000 bahasa tanpa memandang ke arahnya. Entah kenapa hatinya makin merasa teriris. Apa lelaki itu mulai melupakannya? Apa sudah ada perempuan lain yang mengisi hati lelaki itu? Banyak sekali pertanyaan yang kini bercokol di kepalanya. Bahkan rasa hatinya pun ia ingin protes pada lelaki itu kenapa hanya mendiamkannya saja. Ini, Nak Yuda nasinya, ucap Mama Mutia yang melayani Yuda. Mama Mutia yang paham akan kecanggungan Sally pun sengaja melakukan hal itu agar putrinya tersebut merasa tersentil. Bahkan diamnya Yuda adalah permintaan Papa Hartawan agar putrinya itu mengerti bagaimana didiamkan oleh suami yang biasanya pengertian. Makasih, Ma. Sama-sama, Nak. 21. Bahkan Papa Hartawan mengambilkan lauk untuk menantunya itu.
Makan yang banyak, Yud. Nggak ada yang ngurusin kamu di rumah, kan? Biar papa yang urus kamu mumpung kamu di sini. Sekali lagi, Sally merasa tersentil. Bahkan papanya seperti memberikan kode keras. Makasih, Pak. Jangan repot-repot. Nggak repot. Papa malah merasa bersalah di sini. Maafin papa, ya, nak. Sepasang mata Sally sudah berembun. Rasanya sudah ingin tumpah karena desakan rasa sedihnya. Bahkan perhatian Yuda yang tetap menyediakan kebutuhan obat-obatannya ia sampaikan melalui Mama Mutia. Sel, kok melamun? Makan dong, tegur Mama Mutia saat melihat piring anaknya itu masih kosong. Iya, Mak. Sally mengusap matanya sembarangan agar air matanya tidak jatuh. Dan Yuda bisa melihat pergerakan itu. Rasanya ingin memeluk, tapi ia tahan semua perasaan tersebut. Lagi hamil makannya dikit terus. Gimana anak kamu bisa punya gizi yang baik, Dek? Tegus Arka yang menyindir adik bungsunya itu. Masa kamu tega biarin ponakan abang kena busung lapar? Hush, Arka. Tegur Mama Mutia. Arka pun meringis. Selama di rumah ia memang senang mengganggu Sally. Masih sama seperti dulu, mereka akan saling bertengkar jika sudah berjumpa. Abang kalau ngomong suka sembarangan. Ucap Sally tidak terima. Mana ada anak Sally kena busung lapar. Ya kali. Kamunya makan kayak gitu. Yang banyak kek. Atau perlu abang suapin? Nggak mau. Perdebatan itu pun terjadi. Memang selalu saja ramai jika sudah Arka dan Sally. Namun saat ini keadaannya canggung. Tidak seperti biasanya yang bisa saling menyatu satu sama lain. Yie ngegas. Minta suapin Yuda sana biar selera makannya ada. Sally melebarkan matanya menatap sang kakak. Ila kesal bukan main. Arka selalu tidak tahu situasi dan kondisi. Kenapa matanya melotot-melotot gitu? Abang ih. Mah, Sally langsung sekolah aja, ya, Ma. Nanti makan di kantin. Mama Mutia berdecak keras. Ya nggak bisa gitu dong, Sel. Habisin semua makanan kamu. Sesuai pesan Yuda, kamu nggak boleh jajan sembarangan. Kayak biasa, kamu nggak mama kasih uang jajan kayak biasanya. Sally pun mencebik. Ia baru tahu ternyata dalangnya selama ini adalah Yuda. Ternyata lelaki itu yang membuat dirinya tidak mendapatkan uang saku dari sang mama. Mau bagaimana lagi, bahkan semua rekeningnya tidak bisa ia akses sendiri. Akhirnya mau tidak mau Sally memakan makanan yang tadi sudah ia ambil. Bahkan Mama Mutia mengawasinya sampai isi piringnya bersih. Vitamin sama penguat kandungannya, jangan lupa diminum. Sally hanya bisa menurut saja. Melakukan semua yang mamanya minta. Obat mualnya mana, Ma? 22. Mama Mutia pun mencari-cari. Enggak ada. Abis kayaknya. Nak Yuda tadi ada beli obat mualnya enggak? Kayaknya mama lupa ngelis obat mualnya deh. Enggak, Ma. Yuda cuma beli yang ada dalam list mama. Sally menggigit bibirnya. Bisa mual muntah ia di sekolah jika tidak pagi-pagi sekali minum obat mual. Melihat kecemasan dalam raut wajah Sally membuat Yuda langsung paham. Yuda beliin dulu, Ma. Nggak usah, Nak Yuda. Nanti aja biar sekalian beli pas Nak Yuda antar Sally. Sally langsung menggeleng. Nggak, Ma. Nanti Sally beli sendiri aja. Sally berangkat sama Pak Tono. Ada suami kamu, Sel. Senggaknya hargai dia udah jauh-jauh datang.